Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas kisah menarik tentang Cao Cao, salah satu tokoh penting pada masa tiga kerajaan Tiongkok. Cao Cao ini juga salah satu karakter ikonik dinasti Warrior series yang dikenal sebagai pendiri Kekaisaran Wei. Sebelum kita mulai, mari klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Cao Cao lahir pada tahun 155. Sejak muda, dia sudah menunjukkan bakatnya pada pemberontakan Serban Kuning yang mengancam dinasti Han waktu itu. Karena hal ini, dia diberi jabatan sebagai kanselir kerajaan Kaisar Xian. Namun, Kaisar Xian yang dijadikan kaisar boneka oleh Dongzhou mengakibatkan Cao Cao melakukan pemberontakan sepanjang tahun 190-an untuk melawan kekejaman Dongzhou, yang dimana dia harus bekerja sama dengan Liu Bei, Sun Jian, Yuan Shao, dan tokoh penting lainnya. Perang ini dinamakan dengan pertempuran Hulao Gate. Lalu, pada musim dingin tahun 198 hingga awal tahun 199, Cao Cao membentuk aliansi bersama Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei dalam upaya menaklukkan provinsi Shu, yang akhirnya dengan eksekusi Lu Bu dan para pengikutnya. Akan tetapi, Cao Cao menerima Zhang Liao, Chen Kun, dan beberapa pengikut Lu Bu lainnya untuk mengabdi padanya. Pada tahun berikutnya, Liu Bei mengkhianati Cao Cao serta menguasai provinsi Shu setelah membunuh Chezhou. Tetapi, Cao Cao dengan cepat mengalahkan Liu Bei dan mendapatkan kendali atas provinsi Shu, Yan, dan Yu. Hal ini menjadi keuntungan bagi Cao Cao dalam pertempuran Guandu melawan Yuan Shao. Pada pertempuran Guandu, Cao Cao berhasil mengalahkan Yuan Shao pada tahun 202 dengan cara membakar persediaan makanan milik Yuan Shao di Wuchao, serta menjadikan Zhang He sebagai pengikutnya, dan anaknya Cao Cao yaitu Cao Pi menikahi Lady Zhen yang merupakan anak Yuan Shao dan mengakibatkan Cao Cao dapat menguasai sebagian besar wilayah Tiongkok. Pada tahun berikutnya, Liu Bei mengumpulkan anak buahnya dan bergerak menuju selatan. Banyak pejabat dan warga sipil Xiangyang mengikuti Liu Bei karena Liu Bei sangat dihormati oleh rakyat. Karena khawatir Liu Bei akan merebut Kabupaten Jiangling yang strategis di selatan, Cao Cao dengan cepat melakukan pengejaran terhadap Liu Bei dengan pasukan kavaleri elit berkekuatan 5.000 orang. Yang pada saat itu, Liu Bei membawa lebih dari 100.000 warga sipil dan ribuan kereta barang sehingga menyebabkan pasukannya tidak dapat bergerak dengan cepat. Pada saat pengejaran itu, Liu Bei, pasukan Cao Cao dihalangi oleh Zhang Fei yang melawan bala tentara Cao Cao agar tidak dapat mendekati Liu Bei. Pertempuran ini dikenal dengan pertempuran Changban. Namun, kegagalan Cao Cao dalam mengejar Liu Bei mengakibatkan terbentuknya aliansi Sun Liu yang menyebabkan pertempuran Tebing Merah di tahun yang sama, di mana pasukan sekutu mengalahkan armada Cao Cao yang sangat banyak yang mendorongnya untuk kembali ke utara dan membentuk basis tiga kerajaan. Pada pertengahan 214, Cao Cao melancarkan kampanye lain melawan Sun Quan. Pada tahun berikutnya, Sun Quan memimpin pasukannya untuk menyerang Hefei, sebuah kota yang dijaga ketat oleh Jenderal Cao Cao, di antaranya Zhang Liao, Li Dian, Yu Jin. Akan tetapi mereka berhasil mengalahkan Sun Quan dan pasukannya pada pertempuran ini. Pada akhir Maret atau April 217, Sun Quan telah membangun dermaga dan menempatkan pertahanan di Rusu, sehingga menyebabkan kedua belah pihak bentrok, yang menyebabkan Cao Cao menarik pasukannya pada akhir April 217. Pada bulan Agustus atau awal September 2018, Cao Cao melancarkan serangan melawan Liu Bei di Chang'an. Sementara itu, pasukan Liu Bei melawan pasukan Cao Cao yang berada di bawah komando Xiahou Yuan. Pada tahun 2019, Xiahou Yuan terbunuh dalam pertempuran Gunung Dingzhen melawan Huang Zhong. Pada bulan April 2019, Cao Cao memimpin pasukannya dari jalur Yangping menuju Hanzhong. Liu Bei memanfaatkan keunggulan geografis yang dimilikinya, yaitu daerah pegunungan, untuk melawan Cao Cao. Pada bulan Juli itu, Cao Cao menarik pasukannya kembali ke Chang'an. Pada musim gugur awal tahun 219, Cao Cao memerintahkan Yu Jin untuk memimpin pasukan dalam upaya memperkuat cawaran yang sedang dikepung oleh Guan Yu di Fancheng. Namun, karena hujan yang sangat lebat, sehingga sungai Han meluap dan tentara yang dipimpin oleh Yu Jin tersebut hancur terendam banjir, Guan Yu menangkap Yu Jin lalu mengeksekusi bawahannya Pang De dan seterusnya melancarkan serangan kepada Cao Ren. Lalu, Cao Ren memerintahkan Su Huang memimpin pasukan lain untuk membantu Cao Ren. Pada saat yang sama, Cao Cao mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota kekaisaran dari Sucheng jauh lebih ke utara ke Hebei untuk menghindari Guan Yu.
Akan tetapi, Sima Yi mengatakan kepadanya bahwa Sun Quan akan menjadi gelisah sehingga mendengar kemenangan Guan Yu, yang mengakibatkan Cao Cao untuk bersekutu untuk Sun Quan, serta mengakui Sun Quan atas wilayahnya di Jiangdong. Pada musim semi tahun 220, Cao Cao kembali ke Luoyang dan tinggal di sana. Sementara itu, Sun Quan telah mengirimkan jenderalnya Lu Meng dan lainnya untuk melancarkan serangan diam-diam ke provinsi Jing, yang pada saat itu Guan Yu sedang pergi untuk pertempuran Fan Cheng, dan mereka berhasil menaklukkan basis utama Guan Yu di provinsi Jing. Guan Yu telah kehilangan markasnya dan terpaksa harus mundur dari Fan Cheng, yang akhirnya dikepung oleh pasukan Sun Quan, sehingga akhirnya Guan Yu ditangkap dalam penyergapan itu dan dieksekusi langsung oleh Sun Quan. Kemudian Sun Quan mengirimkan kepala Guan Yu kepada Cao Cao agar Cao Cao mengatur pemakaman Guan Yu dengan penuh hormat. Cao Cao meninggal pada tanggal 15 Maret 220 di Luoyang pada usia 66 tahun. Pada bulan Desember 220 atau awal Januari 221, setelah Cao Pi memaksa Kaisar Xian untuk turun tahta demi kepentingannya dan mendirikan kerajaan Cao Wei, ia memberikan ayahnya gelar Anumerta Taizu atau leluhur agung, dan Cao Pi menjadi raja pertama dari Kekaisaran Wei.